Jadi baik Pak, berdasarkan dari hasil anamnesis atau tanya jawab yang telah kita lakukan sebelumnya, di sini saya belum bisa menegakkan diagnosis pasti terkait dengan keluhannya Bapak. Oleh karena itu, saya sarankan untuk kita lakukan pemeriksaan fisik lanjutan, di mana pada pemeriksaan ini bertujuan untuk mengarahkan saya dalam menegakkan diagnosis pastinya dan memilihkan pengobatan atau tindakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, selama pemeriksaan Bapak mungkin akan merasa sedikit kurang nyaman ataupun merasa sedikit sakit karena saya akan meminta Bapak untuk mengungkap bajunya, lalu juga mungkin saya akan melakukan sedikit penyentuhan dan penekanan di bagian perutnya Bapak, khususnya di bagian kanan bawah. Serta saya juga akan meminta Bapak untuk mengangkat kaki, kemudian baring miring. Nah, adapun Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur dan sehati-hati mungkin. Adapun juga semua hasil-hasil pemeriksaan saya dapatkan, Bapak tidak perlu khawatir karena kami akan menjaga kerahasiaan medisnya. Jadi bagaimana Pak, sejauh ini ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada, Jido. Baik, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia dong. Baik, jadi karena Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya, silakan Bapak menuju ke meja pemeriksaan selagi saya melakukan persiapan diri dengan melakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan rutin, selanjutnya kita mulai melakukan pemeriksaan di mana ada 4 pemeriksaan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu McBurney sign, yang kedua Bloomberg sign, yang ketiga SOA sign, dan yang terakhir itu obturator sign. Baik, kita mulai melakukan pemeriksaan yang pertama yaitu McBurney sign. Caranya kita baringkan pasien dengan posisi terlentang, kemudian kita menghangatkan telapak tangan dengan cara digosokkan. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan kita ungkap baju pasien terlebih dahulu pada bagian yang menutupi perut. Kemudian selanjutnya kita lakukan penekanan secara perlahan-lahan pada titik McBurney atau pada regio perut kanan bawah dengan menggunakan jari 2, 3, 4, dan 5 sambil kita perhatikan ekspresi ada tidaknya nyeri dengan melihat ekspresi pasien atau meminta pasien memberitahu jika pasien merasakan nyeri. Nah, pada pemeriksaan ini perlu kita perhatikan bahwa pada saat melakukan penekanan kita harus melakukannya dengan sehati-hati mungkin. Karena pada kasus appendicitis positif maka pasien akan merasakan nyeri yang sangat hebat. Jadi baik Pak, dari mulai silakan diberitahu jika Bapak merasakan nyeri. Nah, di sini dapat kita lihat pada saat saya melakukan penekanan, pasien merasakan nyeri pada regio perut kanan bawah, maka itu dapat dikatakan bahwa hasilnya itu McBurney positif. Kemudian kita melangkah ke pemeriksaan yang kedua yaitu Bloomberg sign. Caranya sama, kita meminta pasien untuk baring terlentang, namun yang membedakan dengan pemeriksaan yang pertama tadi McBurney yaitu kita lakukan penekanan pada regio perut kiri bawah, dan kita lakukan penekanannya juga menggunakan jari 2, 3, 4, 5. Kita lakukan penekanan dan kita tarik secara tiba-tiba sambil kita perhatikan ada tidaknya nyeri dengan melihat ekspresi pasien atau meminta pasien untuk memberitahu jika merasakan nyeri. Baik Pak, saya lakukan pemeriksaannya, silahkan diberitahu jika Bapak merasakan nyeri. Nah, pada pemeriksaan di sini dapat kita lihat pada saat saya melakukan penekanan, pasien merasakan nyeri pada regio perut kanan bawah. Maka dapat dikatakan bahwa hasilnya itu Bloomberg sign positif. Kemudian kita melangkah ke pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan SOA sign. Di mana untuk pemeriksaan ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sama kita meminta pasien untuk baring terlentang, kemudian kita lakukan fleksi pada tungkai kanan bawah sambil kita nilai ada tidaknya nyeri dengan memperhatikan ekspresi pasien atau meminta pasien memberitahu jika merasakan nyeri pada bagian regio perut kanan bawah. Jadi baik Pak, saya mulai. Jika Bapak merasakan nyeri silakan diberikan kode ataupun diberitahu. Nah baik, di sini dapat kita lihat pada saat saya melakukan fleksi pada tungkai bawah kanan pasien, pasien tampak kesakitan pada merasakan nyeri pada regio perut kanan bawahnya. Ini dapat dikatakan bahwa hasil pemeriksaannya ini yaitu SOA sign positif. Kemudian cara kedua bisa juga dengan cara kita meminta pasien untuk miring ke kiri. Nah, Bapak bisa miring ke kiri. Kemudian caranya sama seperti yang pertama tadi, kita lakukan fleksi ataupun ekstensi pada tungkai bawah kanan pasien sambil kita nilai adanya nyeri dengan memperhatikan ekspresi pasien. Ya, dan tadi Pak bisa kembali. Nah, di sini didapatkan hasilnya itu
soal sign positif karena pasien merasakan nyeri pada regi perut kanan bawah pada saat dilakukan fleksi tungkai bawah kanan. Dan kita melangkah ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan obturator sign. Nah, caranya itu sama seperti pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Kita meminta pasien untuk baring terlentang, kemudian selanjutnya kita menekuk lutut pasien tungkai bawah kanannya. Kemudian kita selanjutnya lakukan external rotation ataupun internal rotation, sambil kita nilai adanya nyeri atau tidak dengan memperhatikan ekspresi pasien atau meminta pasien untuk memberitahu jika merasakan nyeri pada saat dilakukan eksternal ataupun internal rotation. Baik Pak, saya mulai. Nah, di sini dapat kita lihat pada saat saya melakukan eksternal rotasi ataupun internal rotasi, pasien tampak kesakitan pada daerah perut kanan bawahnya. Maka dapat dikatakan bahwa hasilnya itu obturator sign positif. Jadi baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak bisa memakai pakaiannya kembali, kemudian menuju ke meja pemeriksaan untuk saya jelaskan hasil-hasil yang kita dapatkan pada pemeriksaan barusan. Jadi dari hasil pemeriksaan fisik yang telah kita lakukan, dimulai dari McBurney sign, Bloomberg sign, Soal sign, dan obturator sign, keempat pemeriksaannya saya dapatkan hasilnya positif. Artinya Bapak selalu merasakan nyeri. Nah, dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, di sini saya mencurigai bahwa Bapak menderita suatu penyakit, yaitu appendicitis atau radang usus buntu, atau umumnya masyarakat kenal dengan usus buntu. Namun ada beberapa penyakit yang memiliki gejala yang sama seperti yang Bapak rasakan. Yang pertama itu ada mitral diverticulitis, di mana ini nyerinya disebabkan karena adanya kantung-kantung kecil pada dinding usus besar. Kemudian yang kedua itu ada diverticulitis, di mana ini nyerinya disebabkan karena peradangan pada kantung-kantung kecil tadi yang berada pada dinding usus besar. Kemudian yang ketiga itu ada ulcus peptic, di mana ini disebabkan karena nyerinya disebabkan karena adanya tukar saluran pencernaan. Kemudian yang keempat itu ada kolesistisis, di mana ini nyerinya disebabkan karena adanya peradangan pada kantung empedu. Kemudian yang kelima ada pyelonefritis, di mana ini nyerinya disebabkan karena adanya peradangan pada ginjal. Dan terakhir ada kolik ureteral, di mana ini nyerinya disebabkan karena adanya batu pada saluran kemihnya Bapak, dan ini nyerinya bersifat hilang timbul. Nah, oleh karena itu untuk menegakkan diagnosis pasti atau penyakit yang mana yang Bapak derita dari beberapa penyakit yang saya sebutkan tadi, dan juga untuk memastikan bahwa Bapak menderita appendicitis, maka saya sarankan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi berupa pemeriksaan radiologi ataupun pemeriksaan laboratorium. Nah, baik Pak, sejauh ini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Tidak ada Ji Dok, jelas Ji Dok. Baik, jadi apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan lanjutannya? Bersedia Dok. Jadi baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.